إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Coba kita lihat. Diriwayatkan di Al-Imam Bukhari, Muslim rahimahumullah dan lain-lain. Ahmad juga meriwayatkan kisah tentang awal bad'il wahyi, tentang awal turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, perhatikan hal ini. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang panjang mengisahkan hal ini. Inna awwala ma budi'a bihil wahyu, sesungguhnya awal kali wahyu datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ru'ya, yakni mimpi. Kan yaraha, yang seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lihat. Oke? Kemudian singkat cerita kita singkat hadisnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahannath yakni berkhalwat bersendiri di Gua Hira untuk bertafakkur, bermuhasabah. Khalwat di sini khalwat yang baik di dalam Islam, berbeda dengan khalwat di fikih. Khalwat di fikih haram. Seorang lelaki berduaan dengan yang bukan mahram di ruangan tertutup. Lelaki dan wanita berduaan di ruangan yang tertutup. Berkhalwat ini haram. Tapi berkhalwat dalam hal ini baik, di mana seseorang menjadikan waktu agar dia bersendiri dan berdua-duaan hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkhalwat di sana, bertahannuts, at-ta'abbud dzatil layali, kata Ibnu Hajar rahimahullah, yaitu dengan tujuan beribadah bermalam-malam di Gua Hira. Dan akhirnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam turun pulang, yaitu di hari terakhir Ramadan pada masa itu, datanglah Jibril alaihi salam, kemudian menghampiri Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian memeluknya dengan pelukan yang sangat kuat, hatta balagha minniyal juhdu, sampai aku sulit bernapas. Kemudian Jibril berkata, "Iqra, baca." Rasul berkata, "Ma ana biqari, aku tak bisa baca." Kemudian dipeluk lagi dengan keras, kemudian dilepaskannya. Tsumma arsalani, kemudian dia berkata, "Iqra, bacalah." Ma'ana biqari, aku nggak bisa baca. Kemudian demikian berkali-kali sampai Jibril pun mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Sampai situ. Ayat pertama turun sampai situ, 'allamal insana ma lam ya'lam. Tayyib. Kemudian pulanglah Nabi Muhammad SAW ke rumahnya dengan keadaan yang yartajifu bawadiruh, bergetar ketakutan luar biasa, sehingga daging bawadir, yakni daging sebelah sini, yang kalau seseorang ketakutan luar biasa nih daging bergetar. Bawadir, yartajifu bawadiruh, kemudian dingin luar biasa, dan bertemu dengan istrinya yaitu Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha pun menyambutnya, kemudian menyelimutinya dan menenangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dathiruni, selimuti aku. Ya, diselimuti oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, sehingga ketika semuanya udah tenang, barulah Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Ummul Mukminin Khadijah. Lihat kronologi cerita ini, lihat. Ya Khadijah, mali, wahai Khadijah, what's wrong with me? Apa yang terjadi denganku? Inni akhsha ala nafsi, sesungguhnya aku khawatir akan diriku. Yani sebagian ulama berkata, ada yang berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam khawatir apa? Khawatir akan kegilaan, atau khawatir akan sesuatu yang begitu berbahaya, mengancam nyawanya dan lain-lain. Tapi yang rajih adalah di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan kegilaan atas dirinya. Kenapa? Dia melihat sesuatu yang benar-benar di luar adat, di luar
kebiasaan yang terjadi di alam semesta, mukjizat. Ketika mendengar suaminya berkata demikian, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha pun berkata, "Wallahi ma yukhzika Allahu abadan." Demi Allah, Allah takkan pernah menghinakanmu. Innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang berakhlak baik, menyambung silaturahmi. Wa taqri ad-dhaif, begitu menghormati tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, begitu engkau sering membantu orang-orang yang berhak, yakni orang-orang yang berhak mendapatkan bantuan. Dan Ummul Mukminin Khadijah pun menyebutkan kemuliaan-kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menegaskan bahwa seseorang dengan sifat mulia sepertimu tidak mungkin akan Allah hinakan dengan kegilaan. Setelah itu kemudian Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui ammunya, pamannya Ummul Mukminin Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal adalah seseorang yang banyak membaca kitab-kitab samawi terdahulu, dan ketika diceritakan apa yang terjadi pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Hadza namus alladzi anzalallahu ala Musa." Itu adalah namus, yakni yang datang kepadamu di Gua Hira adalah namus. Namus yakni Jibril, yang juga Allah turunkan kepada Musa alaihi salam. Sesungguhnya engkau akan punya perkara besar, dan sesungguhnya kau akan disakiti dan diusir oleh kaummu. Demikian ceritanya yang insya Allah ikhwan dan akhwat semuanya pernah mendengar hadis yang panjang ini. Namun dalam pembahasan kita kali ini, di pertemuan kali ini, apa yang mau kita tangkap? Coba lihat. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha adalah seseorang yang sangat dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasul mencintainya dan selalu mengenangnya, menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Saking cintanya, Rasul tidak memadunya. Lam yatazawwaj 'alaiha fi hayatiha. Rasul tidak menikah lagi dengan wanita lain selama Khadijah masih hidup radhiyallahu anha. Oke? Begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya.